Setiap hari, ribuan pemuda meninggalkan desa untuk mengadu nasib di kota besar. Jakarta tumbuh 4% per tahun, sementara 100 desa di Jawa Timur kehilangan 40% pemudanya. Fenomena urbanisasi ini bukan sekedar pilihan, tapi konsekuensi dari ketimpangan ekstrim. 56% PDB nasional dihasilkan di Jawa, sementara daerah luar Jawa kekurangan investasi. Video ini akan membongkar dampak urbanisasi terhadap distribusi tenaga kerja dan solusi konkret untuk menciptakan lapangan pekerjaan keadilan. Apa yang menarik pemuda ke kota? Pertama, ketimpangan infrastruktur. 8 dari 10 universitas terbaik ada di kota besar. Kedua, konsentrasi lapangan pekerjaan. Rasio pelamar kerja di Jakarta 1:120 per lowongan. Yang ketiga, gaji timpang. Rata-rata upah Jakarta sebesar 8,5 juta rupiah, sedangkan NTT hanya 2,3 juta rupiah. Dampaknya dua arah. Kota besar seperti Jakarta overload dengan kepadatan 11 juta jiwa di 0,3% luas Indonesia. Sementara desa kehilangan SDM unggul. 65% lulusan Papua merantau. Ini memicu kesenjangan multidimensi. IPM Jakarta sebesar 81,3 poin, sedangkan Papua hanya 0,1 poin. Kebijakan desentralisasi seperti kawasan ekonomi khusus atau disingkat dengan KEK belum optimal, meski KEK Sensei Mankei sukses menciptakan 15.000 lapangan kerja. Investasi di luar Jawa masih terbatas. Penyebabnya, infrastruktur tidak merata, insentif pajak kurang kompetitif, dan kurikulum pendidikan tidak sesuai kebutuhan industri. Ini terbukti dari 44,69% tenaga kerja yang ada di Bangka, Belitung hanya berpendidikan SD ke bawah. Solusi harus dimulai dari kebijakan afirmatif. Ada 3 solusi yang akan saya usulkan. Yang pertama, revisi Undang-Undang Cipta Kerja untuk insentif pajak lebih agresif di daerah 3T. Yang kedua, percepat pembangunan infrastruktur digital di 514 kabupaten agar UMKM bisa go global. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, integrasikan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri lokal, seperti program vokasi di Kalimantan Timur. Swasta dapat berkontribusi melalui yang pertama, investasi berbasis potensi lokal seperti e-fishery yang memberdayakan petani melalui IoT. Yang kedua, program hybrid work memungkinkan Gen Z kerja remote untuk desa tanpa kehilangan akses proyek kota. Sementara, masyarakat dapat dorong gerakan pulang kampung bawa ilmu untuk wirausaha desa. Kesimpulan, urbanisasi memperdalam kesenjangan melalui distribusi ekonomi timpang dan degradasi lingkungan kota. Solusi berkelanjutan butuh kolaborasi triple helix. Pemerintah sebagai insentif fiskal, swasta sebagai investasi inklusif, masyarakat sebagai gerakan sadar daerah. Target konkret yang ingin dicapai, menurunkan rasio Gini ke 0,379 dan menciptakan 3,59 juta lapangan kerja. Jika ingin Indonesia tumbuh adil, bukan hanya cepat, saatnya bertindak. Dukung kebijakan desentralisasi, pilih produk UMKM daerah, dan jika Anda Gen Z, jadilah pionir pembangunan di tanah kelahiran. Karena masa depan Indonesia tak boleh dibangun hanya di Pulau Jawa. Saya Fatur Abdurrahman, NPM 190220319. Sekian dan terima kasih.